Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Bun Arif. Senang sekali masih bisa terus menjumpai Anda semua. Tetap sehat dan tetap semangat ya. Muktamar Partai Persatuan Pembangunan akan digelar kalau tidak bulan Agustus, ya bulan September tahun ini. Itu pun kalau jadi digelar nggak mundur lagi ya. Karena semula sebagaimana diputuskan dalam rapat kerja nasional pada bulan Desember tahun lalu, tahun 2024, sesungguhnya Muktamar P3 itu akan digelar pada akhir April atau bulan Mei ini. Ini Mei sudah habis sekarang ya. Dan tapi kemudian ditunda dengan alasan saat ini banyak kader dan pengurus yang melaksanakan ibadah haji. Kendati Muktamar mengalami penundaan, namun bursa calon ketua umum atau lebih tepatnya nama-nama yang dijagokan sebagai ketua umum itu sudah banyak bermunculan. Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Roma Hurmuzi misalnya sudah menyebut sejumlah nama, mulai dari mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang sekarang jadi penasihat khusus Presiden, Jenderal Dudung Abdurrahman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, kemudian ada mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Tapi dua nama ini, yakni Jenderal Dudung dan Saifullah Yusuf itu sudah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak bersedia. Jenderal Dudung mengaku ya dia memang tidak berminat untuk terjun ke dunia politik. Dan dia sendiri juga baru mengaku mendengar kalau namanya dijagokan sebagai ketua umum P3. Sementara Saifullah Yusuf, dia berkilah bahwa tugas dia sebagai, kalau dia diberi tugas sebagai ketua umum itu, bro dia sangat berat itu. Karena dan dia nggak sanggup. Dia mau fokus saja jadi Menteri Sosial. Belakangan memang ini kemudian muncul nama Pak Jokowi yang disebut sebagai calon ketua umumnya P3 itu. Nah, kalau yang nama-nama tadi itu kalau tadi Pak Dudung nggak berminat, kemudian Saifullah Yusuf nggak berminat, maka yang kelihatannya cukup berminat itu adalah Amran Sulaiman, gitu. Dan ini selain dia dijagokan, ini dia juga menunjukkan minat menjadi ketua umum P3. Sudah mulai grill ya, udah bangun tim juga gitu. Bahkan majalah Tempo sempat membuat laporan bahwa laporan ini menyebutkan bahwa sesungguhnya yang berniat mengakuisisi P3 itu bukan Amran Sulaiman, tapi pengusaha nasional asal Kalimantan Selatan Haji Isam. Dan karena Amran Sulaiman ini adalah sepupunya gitu ya, jadi ini proksinya dari Haji Isam, itu versi Tempo. Tapi kemudian hal ini sudah dibantah gitu ya. Nah, bagaimana dengan Pak Jokowi ini? Dari mana ini munculnya? Nama Joko Widodo ini muncul dari pernyataan Ketua Mahkamah Partai, ini Partai P3 ya, ini Ade Irfan Pulungan. Ini dia dulu sempat menjadi tenaga ahli di Kepala Staf Presiden. Dia menyatakan bahwa ada pembicaraan di internal gitu ya. Mengapa tidak Jokowi saja yang dijadikan ketua umum P3? Karena kan dia sudah tidak lagi jadi presiden, tidak memegang jabatan apapun. Dan yang paling penting sekarang ini dia tidak berpartai. Ya memang sekarang ini posisinya Pak Jokowi memang tidak berpartai. Tadinya kan muncul spekulasi bahwa dia mau ngambil alih PDI tapi gagal. Kemudian juga mau pindah ke Golkar juga tidak jadi. Dan yang terakhir kan sebelum kemudian dia memutuskan akan maju ke PSI, dia itu akan membangun partai sendiri yakni Projo. Tapi kan kemudian itu batal juga Projo. Nah, sekarang dia sedang berebut, dikabarkan sedang berebut, sedang mempertimbangkan dengan keras begitu kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni untuk bersaing menjadi ketua umum PSI. Saya kira nggak bersaing lah ya, kalau Jokowi mau jadi ketua umum ya langsung jadi barang itu gitu ya. Cuma kelihatannya Jokowi masih menimbang-nimbang, itu bukan soal dia takut kalah atau apa, takut plus minusnya kalau dia kemudian memimpin PSI, apakah kemudian PSI itu bisa menjadi partai besar, ya setidaknya bisa bersaing lah dengan Gerindra, dengan apalagi dengan PDIP dan juga dengan Demokrat gitu. Karena apa? Karena kalau dia jadi ketua umum partai tentu dia ingin ya minimal duduknya setara lah dengan Megawati, dengan SBY maupun dengan Prabowo. Jangan terlalu jauh di bawahnya begitu. Selain itu yang saya kira jadi pertimbangan utama dari Jokowi kan tentu saja berkaitan dengan basis pendukungnya. Ini baik PSI maupun P3 ini nggak kompatibel kalau dengan Pak Jokowi. Sesungguhnya basis pendukungnya Pak Jokowi kan masa di pedesaan, tidak terdidik begitu, yang gampang dimobilisasi. Nah itu ya, dan kemudian kalau P3 kan Muslim ini ya. Tapi kata Ade Irfan Pulungan ini, kalau Pak Jokowi itu bersedia menjadi ketua umum P3 sebenarnya nggak ada persoalan, karena kata dia selama 10 tahun pemerintahnya Jokowi, P3 ada di dalam itu juga,
hubungan dengan P3 itu dengan para petingginya sangat dekat ya. Kita ingat dulu Roma Hurmuzi sebelum akhirnya dia ditangkap oleh KPK, hubungannya kan sangat baik sekali. Beberapa kali dia terlihat misalnya mendampingi satu mobil dengan Pak Jokowi, bahkan selfie-selfie gitu ya. Munculnya nama Jokowi ini tentu saja sangat menarik karena tadi seperti saya sebutkan dia mengaku kepada Raja Giuliantoni itu ketika dia ditemui beberapa hari yang lalu, dia sedang berpikir secara keras, sedang melakukan kalkulasi secara keras untuk apakah dia akan maju sebagai ketua umum PSI atau tidak. Ini kalau dia maju ketua umum dengan menjadi ketua umum PSI kan dia bersaing dengan anaknya Kaisang Pangarep. Nah, kalau benar Jokowi mau atau setidaknya tertarik untuk ikut memperebutkan posisi ketua umum P3 dan internal P3 juga mendukungnya, maka sesungguhnya ini merupakan langkah politik yang sangat menarik, yang walaupun begitu saya menyebutnya sebagai langkah politik ya orang atau dua pihak yang sama-sama putus asa. Kenapa saya menyebutnya seperti itu? Karena jelas Jokowi itu ingin menjadi ketua umum partai ya dia bicara tentang Pilpres 2029. Sementara P3 mereka berpikir bisa mencari figur yang kuat dan bisa membawa mereka kembali ke Senayan. Dan syukur kalau tokoh yang jadi ketua umum mereka itu nanti saya bisa jadi capres atau wapres. Ini kan bakal jadi bonus lah buat dia atau anaknya atau bapaknya seseorang yang maju menjadi calon presiden gitu ya. Dalam hal ini Gibran. Kalau itu terwujud ya P3 yang bisa menang banyak gitu. Karena kembali ke parlemen sekaligus punya presiden atau wapres atau setidaknya bapak dari seorang presiden. Jokowi saat ini tampak sekali dia sangat serius sedang mempertimbangkan untuk comeback ke dunia politik dengan memimpin sebuah partai. Tujuannya sih nggak jauh-jauh ya. Berkaitan dengan Pilpres 2029 agar dia tetap punya peran dan bisa mengamankan posisi Gibran sebagai calon presiden 2029 dan pada gilirannya nanti terpilih sebagai presiden. Saya kira sebenarnya sah-sah saja ya, tokoh-tokoh lain termasuk Amran Sulaiman misalnya juga dipastikan dia targetnya juga nggak akan jauh-jauh. Ini pasti sebagai kendaraan politik pada Pilpres 2029. Ngurusin partai apalagi seperti P3 yang sekarang babak belur begitu itu perlu modal yang sangat besar ya. Orang seperti Amran Sulaiman yang dia dikenal juga sebagai pengusaha sukses, apalagi dia punya sepupu pengusaha besar seperti Haji Isam ya, dipastikan dia akan sanggup untuk itu. Tapi apakah kemudian uang yang dia keluarkan itu kemudian seimbang dengan hasilnya nanti? Artinya itu P3 kemudian bisa menjadi kendaraan politiknya atau malah akan menjadi beban? Itu yang saya kira mesti dikalkulasi ulang gitu. Kan ini targetnya jelas orang seperti Amran ini kan sekarang dia udah jadi menteri. Ya pasti dia ingin naik kelas. Syukur kalau bisa jadi presiden, kalau tidak ya minimal sebagai wakil presiden. Masalahnya kalau benar Jokowi yang terpilih menjadi ketua umum, saya pikir ini akan jadi semacam kawin paksa politik ya. Jokowi benar seperti saya sebut berkali-kali, dia memenuhi syarat-syarat utama untuk menjadi seorang ketua umum parpol, bahkan kalau toh dia mau membangun sendiri partainya ya. Karena setidaknya ada 3 syarat yang saya sebutkan untuk membangun partai atau menjadi tokoh partai itu. Pertama, secara ketokohan. Secara ketokohan ini nggak perlu diragukan lagi. Dia sudah jadi presiden sampai 2 kali. Jadi kalau dia jadi ketua umum dari P3 ya pasti ya ini P3 akan untung banyak begitu ya dari sisi ketokohan. Yang kedua, basis konstituen. Basis konstituen dari Jokowi sangat besar. Ini terutama di kalangan masyarakat pedesaan seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan kemudian juga Indonesia Timur, itu Jokowi sangat kuat. Yang ketiga, modal finansial. Dia dipastikan sangat kuat kan, bahkan banyak yang menyebutkan Pak Jokowi saat ini kan diduga menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi bisalah kalau dia membiayai partai itu. Ketiga modal itu tadi ada semua pada Jokowi. Tapi masalahnya dengan P3 itu ada yang nggak match kalau dengan Jokowi itu. Ya ini basis masanya yang jelas berbeda. Benar masanya Jokowi sangat besar. Tapi ini jangan lupa P3 adalah partai Islam gitu ya. Dan sementara ini kan kalau Jokowi itu bukan partai Islam, bukan Islam basisnya ya gitu ya. P3 ini adalah hasil fusi pada tahun 73 di era Orde Baru, ketika itu partai-partai kan kemudian diminta bergabung, difusikan gitu ya. Ini untuk proses penyederhanaan partai itu. Dari belasan partai itu hanya menjadi 3 partai saja. Golongan Karya itu partai pemerintah, kemudian partai-partai yang berafiliasi pada agama, yakni NU, Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII, dan PERTI, itu bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai yang berhaluan nasionalis dan non-Islam itu seperti PNI, kemudian Parkindo, IPKI, dan sebagainya itu bergabung di PDI, bukan PDI Perjuangan ya, PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Di P3 ini faksi yang terbesar adalah Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu pada saat itu perolehan suaranya cukup signifikan, ada di bawah dari Golkar.
Pada era Orde Baru, setelah fusi itu, P3 adalah partai kedua terbesar setelah Golkar. Sementara PDIP yang merupakan fusi Partai Nasionalis dan Muslim itu selalu ada di juru kunci. Kemudian di era reformasi ketika dibebaskan untuk kembali membangun partai dan kemudian faksi NU membangun sendiri partainya, yakni membentuk PKB, nah suara dari P3 itu berkurang secara signifikan. Ini sangat besar ya. Karena PKB kemudian menjelma menjadi salah satu partai menengah yang cukup kuat juga. NU yang bertahan di P3 itu ya, sebenarnya ini adalah faksi politiknya itu beda dengan dengan basis NU di PKB yang lebih tradisional gitu ya. Dan sebagian besar ini didominasi oleh Nahdliyin di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara P3 itu kalau toh mereka juga NU, NU-nya ini NU Jakarta, kemudian NU luar Jawa yang secara kultural itu beda banget dengan PKB. Mereka itu kalau yang di P3 itu nggak cukup dekat dengan Jokowi. Yang cukup dekat dengan Jokowi justru yang NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu. Belum lagi faksi-faksi seperti Parmusi dan PSI secara ideologis juga bukan pendukungnya Jokowi. Jadi buat Jokowi, kalau toh kemudian dia mengambil posisi ketua umum tidak terlalu strategis. Saya pastikan banyak eksodus dari kader P3 jika Jokowi yang terpilih jadi ketua umum ya. Udah kecil sekarang ditinggal eksodus lagi. Belum lagi basis abangan dan non-muslim yang jadi pendukung Jokowi dipastikan juga tidak mungkin mendukung P3. Ini kan P3 adalah partai Islam, lambangnya aja Ka'bah. Jadi kalau Jokowi jadi ketua umum P3, sebenarnya sama-sama nggak untung ya. P3 juga akan ditinggalkan basis tradisionalnya, Jokowi juga begitu. Pendukung tradisionalnya juga nggak mau ikut hijrah ke P3. Jadi ini kan benar-benar Jokowi kalau menjadi ketua umum P3 itu dia pindah kuadran. Dari sisi Jokowi maupun P3, kalau dia betul-betul dipaksakan jadi ketua umum, dia sama-sama nggak menguntungkan. Kan Jokowi butuh kendaraan ini berupa parpol yang besar untuk dia tetap dapat punya pengaruh dan bermain di pentas politik nasional. Sebaliknya P3 juga butuh figur yang bisa menjadi pengungkit gitu agar mereka bisa kembali ke Senayan. Ini berat loh ya karena dari pemilu ke pemilu itu trennya suara dari P3 itu terus menurun dan puncaknya kemarin pada pemilu legislatif tahun 2024 dia tidak bisa memenuhi syarat parliamentary threshold, ambang batas untuk bisa masuk ke parlemen yakni 4%. Sebagai partai kedua terbesar di era Orde Baru, nasib P3 memang tidak seberuntung dua partai lainnya, yakni PDIP dan Golkar. PDIP dalam pemilu terakhir ini, sebenarnya PDI tadinya, tapi kemudian setelah reformasi menjadi menjadi PDIP gitu ya, karena ada dualisme kepengurusan juga gitu ya. PDIP dalam 3 pemilu terakhir ini, 2014, 2019, dan 2024 terus-menerus merajai pemilu legislatif. Ini hat-trick gitu, walaupun pemilu 2004, pemilu legislatif 2004 digerogoti, dikempesi oleh Jokowi. Ada 18 kursi, ini satu dapil yang hilang gitu. Sementara Golkar saat ini menjadi partai 3 besar. Bahkan pada pemilu legislatif tahun 2024 kemarin, kendati perolehan suaranya itu berada di peringkat ketiga di bawah Gerindra, tapi dari jumlah kursinya dia berada di peringkat kedua di bawah PDIP. Tanda-tanda bahwa P3 bakal tersingkir dari parlemen itu sesungguhnya kan sudah kita bisa lihat ya dari pemilu ke pemilu, terutama pada pemilu 2019. Perolehan suaranya itu hanya berada ya sedikit di atas ambang batas parliamentary threshold dan mereka tetap bisa selamat masuk parlemen karena jumlah kursinya itu ternyata setelah dikonversi atau suara dan kursinya setelah dikonversi di atas 4%. Tapi jumlah kursinya itu paling sedikit. Dia jadi faksi paling kecil, yakni 19 kursi. Pada pemilu legislatif 2024, mereka terlempar dari parlemen bersama dengan PSI karena mereka hanya memperoleh 11 kursi dan jumlah perolehan suaranya di bawah 4%. Faktor konflik internal dan dualisme kepengurusan yang mendera membuat partai berlambang Ka'bah itu suaranya makin tahun makin menyusut. Belum lagi ini konflik internal yang terus beruntun ini ya. Dan plus ada dua ketua umumnya yang secara beruntun menjadi pesakitan karena kasus korupsi. Surya Darmali yang pernah menjadi Menteri Agama dan penggantinya Romahur Muzi juga harus mendekam di balik jeruji besi karena korupsi. Bayangkan partai Islam yang mengaku warisan para ulama tapi ketua umumnya 2 kali dicokok KPK. Dalam kasus Romahur Muzi itu malah yang terbelit skandal jual beli jabatan di Kementerian Agama, proses penangkapannya itu berlangsung dramatis karena sampai kejar-kejaran itu di Surabaya ya. Dengan gambaran semacam itu jelas kalau dipaksakan Jokowi menjadi ketua umum P3
Ini merupakan persekutuan dua orang atau dua pihak yang saya sebut tadi sama-sama putus asa. Jokowi sekarang ini citranya sedang terpuruk karena ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, dan sekarang ini dia juga menghadapi problem serius karena ancaman pemakzulan terhadap Gibran oleh para purnawirawan TNI yang dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno. Sementara kalau dari P3 ini adalah partai yang mulai ditinggalkan oleh basis pendukung tradisionalnya. Saya kira sekarang anak-anak muda NU di Jakarta mungkin tidak tertarik lagi untuk bergabung dengan P3. Jadi kalau dipaksakan Jokowi jadi ketua umum, dipastikan ini dua-duanya akan jeblok. Apalagi P3 dia akan tambah jeblok, jangan mimpi untuk balik ke Senayan. Sebaliknya kalau Jokowi memaksakan diri jadi ketua umum P3 juga ini menjadi semacam bunuh diri politik. Karena dia akan ditinggalkan oleh basis massa pendukung tradisionalnya dari kalangan abangan dan non-muslim. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.